Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini masih mendapatkan kesempatan. Dan kesempatan itu mari kita gunakan, memuji, membesarkan nama Tuhan, Allah Bapa kita yang kudus. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan pujian kekudusan-Mu Bapa. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya, haleluya, amin. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, haleluya, penghibur Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Allah yang kudus selamanya.
Kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang malam hari yang sudah kami lewati. Engkau sudah memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Baik kami sidang jemaat-Mu yang ada di gereja, maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka semua seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada tempat ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita semuanya. Kami ucapkan juga selamat beribadah kepada Bapak Willy bersama-sama kami di GPPS Salom Lamongan. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Puji nama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita mau menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mesaki. Dan ono bunga Maria
bersyukur menjadi anak Tuhan Yesus, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kita mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
selamanya. Selamanya. Selamanya segenap hati, segenap tubuh, jiwa, roh kami Tuhan akan selalu menyembah Engkau. Karena kami menyadari Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarkan menjadikan sukacita bagi kami. Terlebih kami mau selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan biarkanlah urapan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami Tuhan. Dan biarkanlah firman Tuhan tidak tertabur dengan sia-sia, tapi mengubah gaya hidup kami, cara hidup kami Tuhan, untuk semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan urapan surgawi, biarkanlah semua yang disampaikan hamba-Mu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas Fatsalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 35, tapi karena terlalu panjang kita sampai 21 saja ya. Lukas Fatsal yang 24 ayat 13 sampai dengan 21. Sudah dapat semua ya, kita mulai baca 3, 2, 1 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini masih seputar ya kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan ini adalah minggu kedua ya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita bersama-sama kita akan melihat satu topik yang sebenarnya sangat populer mengenai perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh 2 orang murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan seorang temannya.
temannya itu kita tidak tahu siapa, tapi kurang lebih Kleopas salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Bukan 12 murid itu ya, tapi ada banyak murid Tuhan Yesus dan salah satunya adalah Kleopas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua murid ini adalah bentuk daripada kekecewaan mereka pada waktu mereka mengikut Yesus. Setelah mereka melihat dalam kenyataannya, ternyata Yesus yang mereka begitu harapkan. Kalau orang sini katanya, yalah, ya, tergantung di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, habis. Padahal kalau kita lihat tadi pembacaan kita, bagaimana mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia adalah nabi yang melakukan banyak hal-hal yang spektakuler, ya. Dan itu yang diharapkan oleh mereka, tetapi ternyata Tuhan Yesus mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Kleopas dan temannya di dalam perjalanan ke Emmaus, mereka ya tahu siapa Yesus. Lalu mereka melihat Yesus itu mati, lalu mereka dalam keputusasaannya mereka rupanya mau mudik, saudara. Sudah, payah, kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu dari Yesus. Dia sudah mati, dikuburkan. Di ayat-ayat selanjutnya, sebenarnya mereka juga sudah mendengar, ya, bagaimana berita bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka sudah tidak percaya, saudara. Ya udahlah, pulang aja, ya, udah mudik aja, udah no hope, tidak ada harapan. Di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, mereka masih tetap mempercakapkan, berbicara tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayangnya pembicaraan mereka tentang Yesus, kalau kita lihat di sini, yang pertama, mereka tahu, mereka membicarakan Yesus sebagai nabi yang berkuasa, banyak melakukan mukjizat, tetapi pengenalan mereka keliru. Ini yang pertama. Kenapa mereka tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus itu? Mereka tahu bahwa dia seorang nabi yang dapat melakukan ada banyak mukjizat, perkara-perkara dahsyat, orang sakit, orang lumpuh disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi apa yang ternyata? Mereka tidak mengenal secara khusus, ya, tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus itu. Berbeda dengan Petrus di dalam Lukas 9 ayat ke-20. Ada percakapan di situ, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya. Jadi Mesias adalah artinya adalah juru selamat. Pengertian sebagai juru selamat adalah secara utuh. Sedangkan pengertian daripada sebagian besar murid-murid, bahkan orang Yahudi pada saat itu, mereka berharap bahwa seorang figur Yesus yang melakukan begitu banyak perkara yang dahsyat, dia akan membebaskan umat Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Bapak Ibu Saudara, ini pemikiran yang sempit. Artinya mereka tidak mengenal dengan baik siapa Yesus itu. Mereka hanya melihat dari segi yang menurut mereka menyenangkan hati mereka. Dan mereka berharap orang yang sama karena dapat melakukan banyak perkara yang luar biasa, dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena saat itu bangsa Yahudi betul-betul tertekan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Yesus justru ditangkap. Dihukum mati di atas kayu salib. Dan mati sudah dikuburkan. Nah Bapak Ibu Saudara, pengenalan mereka terhadap Kristus Yesus bukan pengenalan secara pribadi. Mereka tidak tahu siapa Yesus itu, ya. Karena dalam ayat 19 tadi dikatakan di situ, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan ini dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengerti ya, bahwa misi daripada Tuhan Yesus ke dunia ini bukan melepaskan mereka secara fisik dari penjajahan Romawi. Terlebih daripada semua itu, Yesus hadir di dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan kita saat ini. Terlebih daripada semua itu, Yesus ingin memerdekakan saudara dan saya dari yang terberat dalam kehidupan kita adalah dosa. Dalam Lukas 9 ayat 22 dikatakan di sini. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kalau saja murid-murid pada saat itu menyimak dengan benar apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, tugas dia ke dunia ini adalah ya, menanggung banyak penderitaan, artinya menanggung dosa saudara dan saya, menanggung dosa umat manusia. Ya, bahkan di dalam Lukas 9 ayat 44 itu adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Tujuannya apa? Adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Begitupun dalam Lukas 13 ayat 33. Itu adalah pemberitahuan kedua, dan Lukas 18 ayat 31-33 adalah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus di dalam mempersiapkan penyelamatan umat manusia. Itu adalah karya yang terbesar yang tidak dimengerti dengan baik oleh sebagian besar murid-muridnya. Mereka mengharapkan bahwa Yesus itu adalah seorang pembebas, ya. Kalau kita di Indonesia mungkin masih Soekarno-Hatta adalah pembebas bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, begitu ya. Mereka mengharapkan itu. Sebenarnya terlalu kecil mereka mengartikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal yang lebih besar, ya. Tadi saya katakan bahwa mereka berpikir secara politik. Oh, ini Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kami secara politik, bebas, ya. Mereka dibebaskan dari penjajahan, bukan masalah rohani, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 19 sampai 21, ya. Bagaimana Tuhan Yesus berkata dia, ya, adalah yang ditugaskan untuk membebaskan umat manusia, umat Israel pada saat itu, ya. Dengan cara dia harus dihukum mati, ya, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, intinya pemahaman dari Kleopas dan temannya tentang kehadiran Yesus pada saat itu adalah lebih banyak berpikir tentang politik. Bagaimana Yesus diharapkan dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus hadir sebagai pembebas sejati bagi umat manusia dari dosa dan maut, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 30 itu ada di situ Saudara, tapi kita tidak baca. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 36, ya. Bagaimana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya pada saat itu apa yang menjadi tugas utama daripada Tuhan Yesus, yaitu, ya, untuk menyampaikan firman Allah, ya. Lalu Yesus menginginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya tetap berada di dalam firman itu, ya. Dikatakan di ayat ke-31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yaitu apa Saudara? Saudara dan saya, bahkan umat Israel pada saat itu, dibenarkan di hadapan Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, Saudara? Ya. Dosa kecil, dosa sedang-sedang, dosa besar.
Tidak ada orang yang bebas daripada dosa, ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tapi Tuhan Yesus, ya, menjanjikan di dalam ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang terutama, yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan orang percaya, orang Israel pada saat itu sebenarnya. Lalu kita orang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita benar-benar dimerdekakan oleh karena Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, yang berikutnya, kenapa mereka, ya, salah mengerti tentang Yesus? Mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya. Di dalam ayat 22 sampai 24 dalam pembacaan kita tadi, kita tidak baca ya saudara. Tapi di situ diceritakan bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka juga mendengar dari perempuan dari kalangan kami di situ. Mereka pagi-pagi buta ke kubur lalu ternyata tidak menemukan mayat daripada Tuhan Yesus. Lalu katanya malaikat itu mengatakan bahwa ia sudah hidup. Ya, mereka sudah dengar saudara. Mereka tidak percaya. Ini persoalannya. Ya. Tidak sedikit dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian pada saat menghadapi masalah, kemudian kita mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, aku sudah tidak yakin terhadap Engkau. Dan ini banyak kejadian saudara. Ada di luar sana bagaimana orang-orang tadinya begitu bersemangat mengikuti Yesus. Lalu pada saat dia menghadapi masalah seperti para murid ini, termasuk Kleopas yang kita sedang bicarakan pada pagi hari ini. Dia melihat kenyataan bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Walaupun dia mendengar bahwa Yesus bangkit. Tidak sedikit dari kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita menghadapi masalah, kemudian kita mulai berpikir, aduh Tuhan, kok cuman begini? Bagaimana aku selanjutnya? Saudara, kalau kita pernah menghadapi masa di mana kita rasanya sudah tidak ada jalan keluar, ya, di situ baru kita lihat seberapa besar iman kita kepada Yesus. Ya. Saya dapat berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, karena saya beberapa kali menghadapi masalah-masalah yang begitu sulit, ya, yang dikatakan ujung-ujungnya adalah taruhannya nyawa saudara. Berarti saya kemungkinan besar mati. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tetap percaya bahwa Dia adalah Yesus, Tuhan Allahku yang hidup, yang sanggup memberikan aku kemenangan. Ya. Dan di saat itu saudara, walaupun rasanya tidak ada jalan keluar, tidak mungkin bisa melewati fase-fase itu. Seakan-akan saya sedang melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut saudara. Seakan-akan maut itu sudah mengintai. Lalu saya hanya bisa pasrah, Tuhan, aku percaya Engkau Allahku yang hidup. Kalau dulu Engkau dapat melakukan begitu banyak perkara, Engkau dapat menyembuhkan, misalnya saya sedang dalam keadaan sakit yang begitu parah. Ya, saya pernah mengalami hal itu sudah seakan-akan tidak ada harapan. Lalu apa yang terjadi? Di saat saya tetap percaya, bergantung sepenuhnya kepada Dia dan Dia akan menjawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan inilah ya, kita melihat perlu iman kita, percaya kita tidak boleh goyah oleh karena melihat kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang yang percaya. Seperti Kleopas ini, dia tiap hari berjalan dengan Yesus. Dan dia melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi pada kenyataan, saat dia melihat Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, habis imannya dia. Tadinya begitu menggebu-gebu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Siapapun kita tidak pernah lepas dari persoalan hidup ini selama kita masih hidup. Tapi percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama.
mereka membicarakan Yesus di dalam perjalanan menuju Emmaus, tetapi ya mereka berbicara dalam posisi pengenalan yang keliru terhadap Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, ya, jika kita mengenal Yesus secara benar dan menghadirkan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka hal-hal ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus sangat amat penting hadir di dalam kehidupan kita? Melalui percakapan, ya, pembicaraan kita tentang Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Pada saat kita membicarakan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun, dengan benar bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda yang dialami oleh Kleopas dan temannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita membicarakan Kristus Yesus, kita akan yang pertama akan mengundang kehadiran pribadinya. Ya. Kita perlu, saudara, memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita begitu menghadapi keadaan yang berat, satu-satunya jawaban saudara dan saya adalah Kristus Yesus sendiri. Saudara mau cari di mana? Cari di Alkitab kita. Di situ ada banyak firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Kenapa? Karena Dia adalah firman itu sendiri. Ya, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, pada satu saat saya menghadapi saat begitu sulit. Saya dengan istri saya kemudian kita bergandengan tangan. Lalu kita bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Lalu kita mulai membaca firman Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Dan itu sangat menguatkan kami berdua. Di saat kami merasa bahwa wow, sudah tidak ada lagi harapan. Ya. Tuhan memberikan jalan keluar, saudara. Secara spektakuler, mujizatnya luar biasa, saudara. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi, Tuhan dapat melakukan ini. Makanya kita perlu Yesus ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya. Nah saudara, kalau Yesus hadir di dalam kehidupan kita, Yesus akan membuat hidup kita ini berhasil. Berhasil dalam hal apa? Dalam hal kita menghadapi persoalan ini. Dalam hal persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Yang sudah berkeluarga suami istri, punya masalah, berdoa sama-sama, saudara. Ya, ini sudah terbukti. Saya bisa buktikan, dan ini firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan ini, ya dan amin, Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil terjadi, saudara. Ya. Tapi kalau kita mulai seperti Kleopas dan kawan mereka, dia ragu ya terhadap Yesus. Akhirnya mereka kecewa, saudara. Itu tadi sampai mudik wis. Ya. Kita di Indonesia nggak boleh mudik ini, saudara ya. Nanti. Saudara, Yosua adalah satu contoh yang luar biasa. Ya. Dia mempunyai satu komitmen yang luar biasa kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dan dia katakan di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada jaminan yang luar biasa, saudara. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, Dia selalu menyertai kita. Ya. Seakan-akan kita ini mendapatkan perlindungan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang penting. Setiap kali di dalam perjalanan hidup kita, kalau Yesus hadir, maka Dia akan membuat hidup kita ini berhasil. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir tidak saja membuat hidup kita berhasil, tetapi Yesus membuat kita, hidup kita menghasilkan buah. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan baik-baik ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat, firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh kalau kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga ini yang luar biasa, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini saudara. Kita sudah mempunyai semua jawaban di dalam persoalan kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus kita mempertaruhkan iman kita kepada Dia. Dan saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Dia yang Allah itu sendiri saja rela menjadi manusia, bahkan mati ganti saudara dan saya di atas kayu salib. Masakan persoalan-persoalan yang lain, yang lebih kecil daripada nyawanya yang sangat berharga itu, Dia tidak mau berikan kepada saudara dan saya. Ini adalah persoalan iman, saudara. Ya, jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya itu tadi. Mereka meninggalkan Yerusalem kemudian pulang karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Tidak ada satu persoalan di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita. Karena yang terbesar Dia sudah lakukan, yaitu Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Yang sebenarnya tidak dapat dibeli dengan apa saja, saudara. Tapi Dia mau melakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, harus kita pegang kuat-kuat Yesus di dalam kehidupan kita. Persoalan boleh datang besar, sebesar apapun juga. Tetapi kalau kita punya Yesus dalam kehidupan kita, kita akan hadapi dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, makna dari perjalanan ke Emmaus, berjumpa dengan Yesus, maka kita akan mengenal Dia secara benar, dan kita akan mendapatkan berkat di dalam kehidupan itu, kehidupan kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua lebih mengenal secara pribadi siapa Yesus kita itu. Ya, Dia Allah yang penuh dengan kasih, saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Justru kita yang sering meninggalkan Dia, bahkan mengecewakan Dia. Ya, tapi Dia tidak pernah. Ya, kalau Dia hadir terus dalam kehidupan kita, hidup kita ini akan berhasil dan berbuah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini setiap kita ya diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, dengan apa akan kubalas.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mengapa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Oleh karena segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami menghadapi masalah yang besar di dalam kehidupan kami, persoalan, sakit, penyakit, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sanggup untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sudah mengingatkan setiap kami agar kami lebih mengenal Engkau secara pribadi. Kami tahu apa misi daripada Tuhan datang ke dunia ini, yaitu yang terutama untuk menyelamatkan kami dari segala persoalan dosa, sehingga kami bebas daripada maut, bahkan kami diselamatkan dan mempunyai jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami untuk benar-benar mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami senantiasa mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar, pertolongan, bahkan kemenangan demi kemenangan di dalam persoalan hidup kami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, pakai setiap kami untuk kami menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Engkau. Yaitu kami orang-orang yang benar-benar menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Lalu kami mulai membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang lain di muka bumi ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk dapat melayani Engkau. Karena itu adalah kerinduan dari setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan segala puji, hormat, syukur. Dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Pada akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan, kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat sorgawi tercurah di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita sorgawi yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita mempelai-mempelai sorgawinya. Diberkatilah engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam tiap Rabu jam 6:30 malam masih dilakukan secara online. Untuk Sabtu, ibadah kaum muda remaja tiap Sabtu jam 5:30 petang. Kemudian untuk minggu depan, seperti biasa, ibadah raya sebanyak 3 kali. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Bapak Ibu yang beribadah di gereja tetap untuk tetap mendaftarkan diri, karena masih dibatasi 40 orang tiap ibadah. Untuk ibadah minggu, tiap minggu jam 4 sore masih dilakukan secara online. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.